Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4 yang baik, yang soli dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, serta selalu semangat dalam melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik 4F, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah memberikan keberkahan dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahul azim. Baik teman-teman, kita akan belajar melanjutkan materi Bahasa Indonesia di subtema 3. Puisi ditulis untuk dibacakan. Pembacaan puisi disebut dengan deklamasi. Saat mendeklamasikan puisi, seseorang harus memperhatikan teknik pembacaan yang benar dan tepat. Di antara teknik yang harus diperhatikan adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Mengucapkan setiap kata dalam baris-baris puisi yang dibacanya, pembaca puisi harus memperhatikan kejelasan setiap kata yang diucapkan. Jangan sampai terdengar seperti orang yang lagi berkumur-kumur ya. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah perubahan nada seperti naik, turun, dan tinggi rendahnya suara. Jadi, puisi yang dan semangat pasti mempunyai intonasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Dengan ekspresi yang baik dan tepat, penonton atau pendengar juga akan ikut merasakan suasana dalam puisi. Selanjutnya adalah teknik membaca puisi. Teman-teman bisa dilihat di buku paket halaman 97, cara deklamasi. Deklamasi adalah salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Orang yang melakukan deklamasi disebut deklamator untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut deklamatris. Menafsir puisi adalah kegiatan memahami atau menghayati puisi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam puisi tersebut. Kemudian mempelajari isi untuk mendeklamasi puisi. Cara mengucapkan puisi tidak boleh seenaknya, namun ada aturannya. Jadi, bila ingin mendeklamasikan puisi secara menarik, kita harus memakai tanda-tanda tersendiri seperti berikut. Berikut contoh puisi yang judulnya adalah Cita-Citaku. Mungkin di antara teman-teman level 4 di sini ada yang bercita-cita menjadi seorang guru?
Ibu doain ya, apapun cita-cita kalian, mau jadi guru, mau jadi insinyur, dokter, pilot, perawat, dan lainnya, semoga cita-citanya semuanya tercapai. Cita-cita, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis terdepan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku terpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Selanjutnya, kita akan belajar IPA. Tentang pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya pelestarian tumbuhan, diantaranya kebun koleksi. Biasanya hanya mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutpah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutpah di Binong Livi dengan buah-buahan inti, talas, dan suweg. Kemudian ada kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Kemudian yang kedua adalah upaya pelestarian hewan. Yang pertama adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan-hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum yang berlaku. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam rangka memelihara kelestarian pepohonan di hutan. Yang pertama adalah dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Kedua, tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua atau sudah siap diproduksi untuk menjadi kayu dan membiarkan pohon yang masih muda atau kecil tidak ditebang. Tebang tanam adalah menebang pohon yang sudah tua atau sudah siap diproduksi lalu menanam bibit pohon lagi. Kemudian yang keempat, penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan tersebut. Memberikan sanksi pada penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebih, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, kemudian melakukan seminar pelestarian hutan. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan hewan terancam punah. Yang pertama adalah bencana alam, perburuan secara liar, penebangan hutan, pembakaran hutan, penjualan hewan langka secara ilegal. Alhamdulillah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tugasku hari ini adalah membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku, voice note, dan kirim kepada Walas masing-masing. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanaka Allah
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.